Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Let's go to Frankfurt. Yes, sekarang saya udah berada di Frankfurt dan pada saat nyampe ke hotelnya kok familiar hotelnya. Ternyata saya pernah nginep di hotel ini juga waktu tahun 2019 saya ke Frankfurt Motor Show, saya nginep di hotel ini juga. Nah, tapi kali ini saya ke Jerman bukan diundang oleh pabrikan Jerman, tapi justru diundang oleh Hyundai. Ada 3 agenda. Yang pertama itu mengunjungi markas besar Hyundai Motorsport GmbH di Jerman. Kemudian yang kedua, saya akan nyetir ke Nürburgring dari Frankfurt pakai produk Hyundai yang belum masuk ke Indonesia. Dan saya akan nonton Nürburgring 24 hour, balapan ketahanan yang paling ekstrim. Dan saya akan main juga ke tim Hyundai yang turun di sana. Jadi dari N brandnya, divisi N-nya, itu mereka menurunkan sejumlah mobil dan mereka juara bertahan di kelasnya. Jadi kita bisa lihat langsung ke sana. Oke, hari pertama ini cuman santai aja, nggak ada apa-apa. Kita langsung berangkat ke markas Hyundai Motorsport GmbH. Oke, kita udah sampai di markasnya Hyundai Motorsport GmbH. Ini kita kira 50 km dari Frankfurt. Kita lihat yuk ada apa aja. Oke, kita baru selesai tour dari markasnya Hyundai Motorsport. Jadi ini bener-bener pusatnya motorsport Hyundai di seluruh dunia ya, dari sini. Otaknya semua di sini, 1,6 hektar, ada 250 pekerja dari 30 negara. Jadi ini ya, unik ya. Bukan di Korea pusatnya, tapi di Jerman. Jerman itu kan salah satu yang terkenal juga teknologi motorsportnya. Dan di sini mereka basically bikin 2 hal. Satu, bikin kendaraan balap untuk mereka sendiri, tim pabrikan. Dan mereka membuat kendaraan balap untuk customer atau customer racing. Nah, mereka tuh sekarang ikut di TCR sama di Rally Dunia, WRC. WRC mereka udah 2 kali juara dunia dan sekarang mereka lagi leading championship-nya. Sedangkan di TCR mereka hampir mensapu bersih semua gelar. Dan banyak sekali orang di dunia, pembalap di dunia yang beli mobil TCR dan Rally 2 dari sini karena hanya Rally 2. Kalau yang Rally 1 yang buat WRC sekarang itu nggak dijual ke publik dan tadi diperlihatkan tapi nggak boleh direkam. Mobil Rally 1 tuh bener-bener udah tubular semuanya, udah bener-bener totally different sama mobil yang normal. Dan hebat ya, dari Hyundai yang kita tahu itu cuman ya mobil yang terjangkau, alternatif buat Anda yang ingin mobil yang fungsional, terjangkau tapi biasa aja gitu. Tiba-tiba sekarang bertransformasi menjadi pabrikan mobil yang hebat. Salah satunya karena Hyundai Motorsport ini, karena teknologi dari motorsport ini juga dipakai buat pengembangan produk mereka di Korea juga. Dan sekarang mereka juara dunia berkali-kali. Produknya juga menarik-menarik. Dan sekarang kita jalan dari sini akan menuju ke arah Nürburgring. Kita akan nginep di hotel dekat Nürburgring. Kita akan pakai mobil yang akan masuk di Indonesia, Hyundai Kona EV. Let's go. Gede juga nih bagasinya yang baru karena dia secara dimensi juga membesar. Let's go. Akhirnya nyetir Kona EV juga. Beberapa kali waktu di Spanyol sama di Korea saya dibawa naik mobil ini tapi nggak nyetir sendiri. Nah, sekarang nyetir sendiri. Ini sekarang kita jalan jauh juga, total 350 km. Tapi ada sejumlah stop-stop. Nah, ini kita akan jalan pertama kali ini hampir 100 kilo.
ke tempat makan siang. Sambil saya ngerasain dulu mobil ini, baru nanti saya bisa ceritain ke Anda gimana impresinya. Ini pertama kali nih artinya nih orang Indonesia yang mewakili media gitu ya, dikasih kesempatan nyoba Kona elektrik sebelum mobilnya launching di Indonesia. Ini kebetulan lagi libur di Jerman, jadi jalannya agak sepi ya. Nah, sambil saya ngerasain mobilnya, saya mau cerita dikit tentang Hyundai Motorsport tadi. Itu saya selalu berpikir Hyundai Motorsport itu isinya orang Korea semua gitu. Ternyata enggak, benar-benar multinasional. Mereka benar-benar aimingnya bagaimana bisa menang di motorsport, bisa kompetitif di motorsport, dan mereka tetap berhubungan dekat dengan markas Hyundai yang di Namyang. Jadi setiap kali mereka menemukan sebuah inovasi baru gitu ya di bidang teknis, itu di-share ke tim dari Namyang supaya bisa ke mobil produksi mereka ya, mungkin ke mobil yang N-nya ya. Makanya kenapa mobil-mobil N Hyundai itu luar biasa asik dikendarai dan performanya ya, karena mereka laboratoriumnya di motorsport. Ini di Autobahn ya, di Autobahn itu mereka ada section yang no speed limit, tapi sebagian besar sebenarnya ada speed limitnya. Nah ini sekarang saya di section yang no speed limit ya, cuman ini Kona EV. Kalau saya bawa mobil sport atau Hyundai N mungkin saya akan coba top speednya, tapi ya ini nggak pengen ngebut-ngebut juga, jalannya juga agak hujan gitu ya. Enak kan, santai menikmati jalan di Jerman yang lancar, halus, sepi, dan semuanya tuh teratur gitu mobil tuh. Oke, sedikit keterangan tentang Kona EV yang terbaru ini. Jadi ini adalah Gen 2. Gen 1 saya pernah punya, warna putih waktu itu, sekarang udah dimiliki oleh Om Mobi, udah saya jual, dan saya suka banget mobil itu karena compact, easy to drive, dan sangat hemat konsumsi listriknya. Dan yang generasi kedua ini perbaikannya menyeluruh di semua bidang. Nah tapi kalau spek teknisnya, baterainya naik. Kalau tadinya cuma di 50-an kWh, sekarang 65,4 kWh. Jadi range-nya kalau versi yang pakai ban 17 inci itu diklaim bisa sampai 514 km. Nah, kalau untuk tenaganya juga, kalau sebelumnya itu tenaganya itu di 136 HP, ini sekarang naik jadi 204 PS, ya mungkin sekitar 200 HP ya. Dan torsinya yang unik, torsinya sebelumnya tuh gede sekali mobil ini, 360 Nm kalau nggak salah. Tapi sekarang justru diturunkan jadi 255 Nm. Jadi torsinya turun, tapi tenaganya naik. Jadi itu akan bikin mobil ini lebih natural rasanya. Kalau yang Kona EV sebelumnya tuh tenaganya tuh meledak-ledak, tapi di atasnya itu udah mulai habis gitu. Ininya akselerasinya. Nah, tapi kalau ini mestinya dengan spek seperti itu dia mungkin lebih smooth, tapi terus sampai ke atas tuh ada terus. Nah, sekarang kebetulan lagi di jalan yang tanpa speed limit, kenapa nggak kita coba aja speed limitnya? Kita gaspol, berapa sih larinya? Bisa ke mobil. Wow, yang dulu tuh 160 udah limit. Nah, sekarang limitnya di 180 km per jam. Dah, cepet banget 180-nya, nggak pakai lama dan nggak melanggar aturan. Itu enaknya di Jerman. Wah, ini rutenya emang dikasih yang indah ya. Ini kita di sampingnya sungai Rhein kalau nggak salah ya. Dan sungainya bersih banget. Ini kebetulan tim Indonesia tuh cuman saya sendiri satu-satunya diundang dari Indonesia, jadi naik mobilnya juga sendiri. Enak deh nyetir sendiri di luar negeri seperti ini tuh, tenang. Nah, kalau misalnya nanya, kok bisa nggak nyasar? Udah disetel GPS-nya semua sama panitia, kita tinggal ikutin aja. Wih, lewat jalan-jalan pedesaan.
Nah ini kalau jalan-jalan kecil kayak gini cuman boleh 30 km per jam. Bedanya Eropa sama Amerika ya, sama-sama setir kiri. Kalau di Eropa itu lebih kecil jalannya, lebih berliku-liku. Kalau Amerika lebih gede-gede gitu. Makanya kenapa mobil di Eropa itu nggak begitu populer yang gede-gede banget gitu ya, lebih yang compact. Nah terus ya kayak Kona elektrik ini enak banget nih di jalan-jalan Eropa, bentuknya compact, handlingnya bagus, listrik. Nah di depan tuh ada orang main sepeda, kita harus nyusul sepeda kayak kita nyusul mobil, dan nggak ada itu kita ngelakson sepedanya suruh minggir. Terus sini tungguin aja sampai bisa nyalip secara aman. Kalau nggak ya udah pelan-pelan gini. In 300 meters turn left onto Schloss Allee. Oke, kita udah sampai, kita makan dulu sekarang. Wah, keren banget tempat makannya nih. Oke, kita makan dulu bentar, habis itu kita langsung lanjutin perjalanan. Daging sapi pakai tepung. Yeah. Oh, sorry. Oke, kita udah selesai makan. Sekarang kita langsung lanjutin perjalanan lagi pakai Kona EV. Oke, kita jalan. Ini nggak panjang perjalanannya, cuman ke coffee break, dan kita ada foto di sana, foto session. Sekalian saya liatin eksteriornya mobil ini. Ada macet juga ya ternyata di Jerman, dan ini kita satu jalur, jadi nggak boleh nyerobot-nyerobot, nunggu aja. Tapi nggak apa-apa nih, karena Kona EV yang baru nih udah pakai fitur radarnya lengkap nih sampai ke adaptive cruise control, dan dia bisa ngikutin kemacetan seperti ini. Jadi enak nih, nggak ngegas, nggak ngerem, udah dia ngikutin aja, dan halus ternyata. Karena dia bukan cuma pakai kamera, tapi dia juga pakai radar di depan. Nah ini ternyata ada jalan ditutup ya, jadi kita dilewatin jalan alternatif nih. Tapi kebetulan nih jalannya agak rusak. Ini bantingan suspensinya lebih nyaman dibandingkan Kona EV generasi sebelumnya. Jadi dia udah lebih dewasa bantingannya, tapi masih lebih keras dari Ioniq 5, tapi sudah mendekati ke Ioniq 5. Jadi dia memang tidak seempuk Ioniq 5, tapi sudah lumayan lebih baik dibandingkan Kona sebelumnya. Dan karakternya itu lebih dewasa, lebih Eropa karakter suspensinya. Kira-kira berapa ya harganya ya kalau masuk Indonesia? Pasti Hyundai harus ngasih harga yang terbaik lah, karena persaingannya kan luar biasa berat tuh di kelasnya Kona EV ini. Tapi kan mobil ini akan di CKD, jadi mestinya harganya akan sangat baik. Dan tetap ya sama seperti Kona sebelumnya, enak gitu nyetirnya, posisi nyetirnya, compactnya. Tapi sekarang dengan interior yang jauh lebih bagus, jauh lebih modern, jauh lebih lengkap, konektivitasnya, kemudian fitur radarnya. Nah, Kona EV ini dia bukan pure hanya EV, tapi dia tetap ada mesin selain EV, yaitu ada yang hybridnya. Itu nggak tahu ya masuk Indonesia apa enggak, tapi nanti di tengah-tengah perjalanan ini saya dapat kesempatan buat nyoba yang hybridnya. Tapi kita sekarang udah mau sampai, kita sesi foto dulu. Mataharinya panas, tapi udaranya dingin. Wah, ini keren banget ya tempatnya. Jadi di sampingnya sungai Rhine atau Rhine River kalau bahasa Inggrisnya. Ada patung tinggi banget, dan di bawah itu ada kota atau desa lah di sini, dan ada sungainya. Ini spot foto yang favorit buat orang-orang lokal dan turis.
Oke, sightseeingnya udah selesai, foto-foto udah. Nah, sekarang saya mau liatin Kona EV ini. Lihat dari bentuknya, mungkin Anda juga udah pernah lihat ya, karena pernah dipajang juga di IMS. Tapi dari bentuknya ini jauh lebih futuristis dibandingkan Kona sebelumnya. Dia benar-benar grillnya tertutup semua. Dan khasnya Kona EV ini tetap taruh di depan charging portnya. Nah, dia ada elemen-elemen parametric pixel juga di bawah. Kalau belakangnya, nah seperti ini. Belakangnya ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Tapi kalau dilihat langsung sih oke. Apalagi dengan ada yang melandai seperti ini. Sudut yang melandai, dia kapasitas bagasinya jadi makin gede. Dan di belakang sini juga ada parametric pixel juga. Nah, ini model yang kita coba pakai ban 19 inci. Thank you. Jadi ada dari 17 inci sampai 19 inci. Kalau yang range-nya paling jauh tuh yang 17 inci. Ini kalau dijual di harga 500-an atau bahkan di bawah 500, ini akan sangat menarik karena di sini Hyundai sudah bukan belajar lagi mengenai bikin mobil elektrik, tapi sudah berpengalaman. Kalau yang Kona EV pertama, iya, mereka masih belajar, tapi itu pun sudah sangat memuaskan mobilnya. Apalagi di generasi kedua ini rasa berkendaranya jauh lebih dewasa, jauh lebih mantap karena dia bantingannya lebih halus, penyaluran tenaganya lebih natural, dan top speednya lebih besar, tenaganya juga lebih besar. Ini mobil dari Belanda ya, jadi dibawa dari Belanda ke Jerman untuk kami test drive. Dan tidak hanya Kona EV, di sini ada Ioniq 5, ada Ioniq 6. Tapi saya nggak mau test drive Ioniq 5 dan Ioniq 6, udah sering di Indonesia. Sekarang kita langsung lanjutin perjalanan dengan Kona EV. Let's go. Startnya di sini. Oh ya, sekarang ada animasinya. Full digital juga. Kalau yang sebelumnya kan ada sebagian digitalnya, dan digital kalkulator, ada yang digital full. Ini full digital semuanya. Dan dia layarnya tuh agak ngedoff gitu, jadi nggak silau tapi tetap jelas dan menimbulkan efek yang futuristis. Pendar cahayanya tuh. Waduh, ini kita dikasih rute yang bener-bener 30 km di samping Sungai Rhein ini. Udara di luar dingin 19 derajat Celcius. Jalanannya halus. Nih kita bunyi tung tung tung, itu peringatan speed limit ya. Jadi speed limitnya 80, saya itu larinya 84. Sebenarnya sampai 90 masih nggak apa-apa karena ada toleransi kan, dan saya ngikutin mobil kamera di depan. Jadi ya kadang-kadang bunyi tung tung tung. Enak handlingnya di mobil. Kona EV ini benar-benar generasi kedua yang membaik dari semuanya ya. Dari semua sisi membaik. Dari cara penggeraknya itu dia lebih halus, lebih dewasa, dan dia lebih natural rasanya. Kemudian tenaganya lebih besar. Kemudian dia juga bantingannya lebih nyaman, interiornya lebih modern, fitur-fiturnya juga futuristis dan modern, serta desain dalamnya itu yang terutama saya sangat appreciate dari mobil ini. Nah, sekarang yang saya penasaran adalah bagaimana rasa yang hybrid. Oke, sekarang kita menikmati perjalanan di samping sungai ini sampai ke perhentian berikutnya.
Sekarang kita akan tukar mobil. Kita akan tukar mobil yang hybrid. Pertama kalinya saya nyoba hybrid dari Hyundai. Wah, ternyata sebelum ganti mobil kita mau nyebrang dulu, nyebrang sungai. Ternyata di sungai ini juga ada ferry. Tuh dia ferinya. Oke, kita nyebrang dulu yuk. Nah, ini jadi pada ngantri semua. Lihat deh, sampai sepeda dan motor itu ngantrinya bareng sama mobil. Mereka nggak nyelak sedikit pun. Oke, kita masuk. Biasanya nyebrangin selat gitu ya. Kalau naik kapal tuh ke Bali, ke Sumatera. Ini nyebrangin sungai. Now ferry connection ahead. Tapi bongkar muatnya cepet banget. Tadi parkirnya juga cepet banget ini kapal. Nah, jadi emang ada layanan kapal penyeberangan kayak gini ya buat ke seberang. Karena nggak ada jembatan, atau kalaupun ada jembatan mungkin sangat jarang. Karena banyak kapal-kapal itu lewat, kapal pesiar. Jadi kalau bikin jembatan mungkin jembatannya harus tinggi gitu. Jadi mungkin lebih praktis pakai ferry penyeberangan seperti ini, ferry kecil. Jago banget nyetir kapalnya, cepet banget parkirnya. Oke, kita langsung jalan. Pelayarannya nggak nyampe 5 menit. Itu definitely ferry paling cepet yang pernah saya naik. Parkirnya cepet banget, itu proses merapatnya. Habis itu loading unloadingnya juga cepat, nggak nyampe 5 menit. Jadi bener-bener efektif banget tuh. Saya nggak tahu deh tuh autopilot apa nakodanya sendiri yang parkirin. Jago banget, sekali jadi langsung. Oke, kita ke perhentian berikutnya sebelum kita ganti mobil. Oke, udah sampai. Jadi kita coffee break dulu sekarang. Ini kebetulan lagi hari libur ya di Jerman, jadi banyak yang Sunmori walaupun ini bukan Sunday. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda bisa lihat joknya beda karena ini bukan yang elektrik tapi yang hybrid. Nah, di sini ada speknya. Saya nggak tahu ya ini bakal masuk Indonesia apa enggak. Tapi yang hybrid ini mesinnya 1600 cc, powernya 105 PS, dan torsinya 144,2 Nm. Masih ditambah lagi ada motor listrik yang bisa menambah 32 PS. Jadi combine outputnya itu 141 PS. Dan torsinya itu kalau dari mesin biasa tadi 144,2 Nm. Dari motor listriknya ada 170 Nm. Mereka nggak kasih tahu berapa angka gabungannya, tapi ya mestinya gede ya. Mestinya dekat ke 300 Nm. Oke. Let's go. Nah, ini mesinnya langsung mati ya. Karena baterainya udah cukup. Navigasi udah oke. Electric seat semuanya sama yang Kona EV. Bedanya dia ada mesinnya. Nah, sekarang kita coba ini ya, kita reset ininya. Kita reset konsumsi bahan bakarnya nih. Kalau dari konsumsi bahan bakar yang udah sih nih sekitar 118 119 nih.
konsumsi BBM-nya. Tapi sekarang kita coba kita riset begitu jalan. Let's go. Nah, dengan mobil ini saya akan langsung ke hotel, cuma ada satu stop kalau nggak salah. Dan langsung kerasa bedanya sama yang elektrik itu ada suara mesinnya. Suara mesinnya masih agak kedengeran gitu ya. Kalau yang Kona EV itu tadi tenang banget mobilnya. Nah, ini masih ada suara mesinnya, kecuali misalnya mesinnya mati. Emang halus sih, mati hidupnya tuh halus, tapi kedengeran suaranya. Nah, ini bedanya test drive di luar negeri sama di Indonesia pada umumnya ya. Kalau test drive di Indonesia pada umumnya tuh banyakan tuh konvoy gitu. Jadi kita berangkat bareng, di jalan bareng-bareng sampai finish. Dan kadang-kadang tuh karena kita konvoy, jadi kita ngejaga gimana caranya nggak putus konvoynya. Terus habis itu nanti kalau jumlahnya banyak juga jadi mengganggu pengguna jalan lain gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu kita sendiri-sendiri, udah dikasih navigasi, jadi kita bebas sendiri-sendiri. Dan jadi kita bisa lebih tenang buat merasakan mobilnya, nggak konsentrasinya tuh menjaga konvoy gitu. Itu makanya kenapa saya selalu senang kalau ada test drive di luar negeri kayak gini, ini benar-benar freedom rasanya. Dan sekarang mencontoh dari kegiatan test drive di luar negeri, sekarang sudah banyak juga pabrikan mobil di Indonesia yang melakukan test drive seperti ini. Belum semuanya, tapi sudah mulai banyak. Ini enak, test drive yang kayak gini tuh santai dan bisa lebih fokus ke mobilnya. Wah, ini ada kincir angin yang sangat besar di depan dan ada banyak. Nah, ini cara di Jerman, salah satu cara untuk membangkitkan energi, membangkit listrik tenaga bayu ya. Ini mestinya bisa digalakkan mungkin ya di Indonesia, karena ini adalah energi baru dan terbarukan gitu. Jadi kita mendapatkan listrik itu tidak membakar fosil, bener-bener ngambil energi dari alam. Banyak nih pemandangan seperti ini di Eropa. Ini tenaganya beda ya sama yang Kona EV. Dia tenaganya nggak sekuat Kona EV, tapi naturalnya sama lah, karena Kona EV-nya udah jadi natural kan. Dia tuh ada gelombang tenaga datang terus gitu ya, dan effortless, tapi nggak sekenceng yang elektrik. Dan hybrid, jadi nggak perlu khawatir sama range, kalau habis tinggal isi bensin, jalan lagi. Nah, cuman nih rutenya ini nggak begitu menguntungkan hybrid ya, karena kita lewat autobahn, kita lari 120, 130 dan jarang gitu regenerative braking. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja berapa konsumsi bensinnya. Nah, lumayan nih, sekarang kita lewat area dalam kota atau dalam desa nih ya. Jadi ada stop and go-nya, dan tadi baterainya udah lumayan keisi pas di tol. Nah, jadi kita sekarang jalan tanpa bensin sama sekali. Ketemu udara segar lagi. Tuh kastilnya tuh. Wow. Di depan kastilnya pemandangannya ke bawahnya juga gak kalah keren. Langsung ke sungai yang tadi, Sungai Rhein. Ternyata yang di sini ada ininya tuh. Ada jembatannya tuh di sini. Cuman tinggi banget jembatannya. Kita cuman berhenti sebentar di sini. Habis itu kita langsung lanjutin lagi. Wow. Jadi penasaran dulu yang tinggal di sini siapa ya? Oke, lihat pemandangan udah, lihat kastil udah. Sekarang langsung balik ke mobil. Kita langsung jalan ke hotel di Nürburgring.
Sebelum kita jalan, kita lihat dulu yuk. Tadi kita udah jalan, nah ada tanjakan, ada turunan. Berapa kilometer per liter? Wow! 26,3 km per liter. Tapi kita terusin perjalanan. Tapi mestinya nggak susah ya buat Hyundai itu bikin hybrid yang efisien, karena mereka punya teknologi penggerak listrik itu bagus sekali dan regeneratifnya juga bagus sekali. Makanya Ioniq 5 sama Kona EV itu hemat. Mestinya mereka bisa bikin sistem hybrid yang efisien. Sekarang kita langsung jalan ke hotel di Nürburgring. Ini perjalanannya lumayan jauh, yang sekarang ini hampir 100 kilo ya. 96,8 km. Ditempuh dalam sejam 5 menit. Lancar banget di sini, 100 kilo sejam. Wah, ini menurut GPS jalannya berliku-liku nih di depan. Lumayan nih buat ngetes handlingnya. Dan ini jalan-jalan kecil berliku tapi speed limitnya 100. Wah, muter balik. Stabil nih mobil. Hihi. Akhirnya keluar tol juga. Lumayan panjang tolnya, sekitar 70 kiloan lah. Tapi cepet juga nyampenya. Sayang tadi nggak dapat ruas yang speed limitnya bebas ya, jadi nggak tahu top speednya berapa. Tapi mestinya mirip-mirip sama yang EV lah. Yang EV itu sebenarnya bisa lebih dari 180 tuh, cuman karena dibatesin aja dia 180. Kalau ini mungkin dia 180 bisa kali ya. Cuman tadi sectionnya tuh cuma 130 km per jam maksimalnya. Saya males didenda karena mungkin denda bukan saya yang bayar ya, akan dikirim ke pihak Hyundai, mungkin dibayarin sama Hyundai kalau ada denda, tapi kan reputasi rusak gitu, pelanggar hukum. Nah, ini dari informasi panitia kita dapat hotelnya ini bukan yang dekat sirkuit ya. Dulu terakhir saya ke Nürburgring tuh bener-bener yang di samping sirkuitnya persis, cuman penuh banget katanya, rame, jadi nggak dapat di dekat sirkuit. Tapi nggak apa-apa, ini kayaknya enak nih, daerah pedesaan gini nih. Nah, tapi ini kita sekarang udah mau nyampe. Gimana kalau saya lebih pilih yang hybrid apa yang EV? Tetap kalau saya pilih yang EV, tapi kalau itu bukan mobil pertama. Kalau mobil pertama definitely yang hybrid ini. Dia juga hemat sekali, dan dia nggak usah takut kehabisan listrik kalau misalnya kita mau keluar kota. Dan ternyata cukup halus kok, cukup halus. Cuman kalau lagi akselerasi aja kedengeran suara mesinnya. Dan dari observasi saya itu penangkapan energinya tuh bagus. Jadi even kita lagi lari 110, 115 di jalan tol, kadang-kadang tuh mesin tuh bisa mati gitu begitu baterainya udah cukup. Karena mesin motor listriknya kuat juga ya, sampai 32 HP. Jadi untuk jalan 100, 110 sih bisa dia, nggak pakai
mesin sama sekali. Tapi kalau buat hari-hari dalam kota, tetap yang EV. In 300 meters, keep left and then you will arrive at your destination. Wah, kayaknya hotel kita di pedesaan nih. Ya, desanya kayak gini lah kira-kira kalau di Jerman. Atau kota kecil kali ya. Now keep left and then you will arrive at Iya, your hotel destination. kita. Nah, sekarang sebelum keluar kita lihat dulu kehematannya berapa nyampe sini. Sejak di riset tadi. Wow, masih 21,7 km per liter. Padahal berat ya tadi buat hybrid karena di jalan tol tuh di autobahn tuh hampir nggak ada regeneratif, tapi tetap masih bisa 21,7. Kalau di dalam kota definitely di atas 120 ini. Mantap. Oke. Kita cekin dulu. Alhamdulillah udah sampai hotel. Wih, ada ininya, ada ruang kerjanya di sini. Kamarnya nice. Kamar mandinya pasti di sini. Wih, gede. Oke. Jadi sekarang saatnya istirahat. Besok saya langsung ke Nürburgring buat nonton balapan Nürburgring 24 jam. Tapi sebelum balapan itu akan ada sejumlah aktivitas menarik, termasuk ada drift show, main ke pitnya Hyundai Motorsport. Nah, itu akan saya tayangkan di episode kedua. Dan episode kedua nggak akan lama-lama, tayangnya akan lumayan cepat. Jadi kalau Anda belum subscribe, pastikan sudah subscribe ke channel Fitrairi ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk klik like bila menyukai video ini serta komentar di bawah. Sampai jumpa di part kedua. Bye-bye.